Ya. Oke, baiklah. Ini adalah tugas dari Miss Hikmah, ya. Diagram hasil dari menyimak video yang sudah beliau kirim melalui Microsoft Miss? Sway. Ya, di situ. Oke, jadi di video itu ini yang saya tangkap ya. Jadi menjelaskan tentang 6 types of IELTS writing task 2 essay, yaitu ada 6 ya yang dijelaskan itu, yang disebutkan itu ada 6. The first adalah opinion essay, and the second itu discussion, and the third is advantages and disadvantages. The fourth is problem or cause and solution. The fifth is double question. And the last is unusual question. Tapi di sini, ya maksudnya di video itu hanya menjelaskan tentang opinion essay. Jadi nggak ngebahas semuanya. Yang dijelaskan itu hanya opinion essay. Jadi how to write opinion essay. Terus pembicaraan itu bilang kayak gini. Sebenarnya menulis itu seperti kita membuat cake, kata dia gitu kan. Terus jadi kita harus tahu dulu ingredients-nya apa. Nah, di sini disebutkan, di dalam video disebutkan ingredients-nya itu ingredients of opinion essay. Yang pertama itu ada paraphrase of question. Terus the second itu setelah kita memparafrase question-nya, lalu kita giving our opinion. Nah, setelah giving our opinion, kita juga harus meletakkan atau menaruh two main ideas. Jadi kita harus ngasih main ideas. Terus yang keempat, itu ada explanation, and the last itu ada example. Jadi 5 ini adalah ingredients dari opinion essay. Kalau kita mau kasih opinion essay, mau membuat opinion essay, jadi 5 ini adalah ingredients yang essential yang ada di opinion essay. Terus ini maaf geser. Oke. Nah, di sampingnya seperti yang bisa dilihat, how to write an opinion essay. Jadi yang pertama itu ada pre-writing. Nah, di pre-writing itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu pasti ya sebelum kita membuat sebuah essay itu we have to decide opinion. Apa sih yang akan kita bahas di essay kita nanti gitu kan? Terus setelah itu, setelah kita udah dapat opinionnya, apa yang akan kita bahas? Terus generate two main ideas. And then terus kita populate the structure. Terus baru deh menjadi sebuah essay. Tapi ini belum kayak belum sempurna gitu ya, Miss ya. Nah, setelah pre-writing, di next step itu ada drafting. Nah, di drafting ini kita akan menulis tentang introduction yang ada di dalam yang akan ada di dalam opinion essay kita nanti. And the second itu sama ya, sama. We have to write two main body paragraphs, and the last conclusion. Nah, gitu. Nah, tapi sebelum kita membuat conclusion itu, we have to look back ke introduction. Karena conclusion ini isinya adalah apa yang ada di introduction.
yang dibahas di introduction. Gitu. Terus next step itu ada vocabulary. Nah, di vocabulary ini ada apa aja sih? Yang pertama ada try and vary any repeated vocabulary. Gitu. Terus setelah itu try to replace the lower level vocabulary with higher level vocabulary. Nah, the last itu ada correct any grammar mistakes. Terus, nah setelah semuanya ini selesai, sudah kita lakukan, maka hasilnya adalah a good or perfect essay writing. Jadi sebuah essay writing yang bagus itu ya harus nurutin ini. Gitu. Ya. Cukup. Oke, thank you very much. Feby sudah menjelaskan. Nanti kalau ada yang mau berkomentar, kasih feedback di belakang ya setelah semuanya presentasi. Oke, thank you. Kita kasih applause virtual ya ke Ebi. Bisa kasih icon applause. Ya, terima kasih. Thank you for your attention. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Siapa, Ebi? Next. Itu Arojul. Arojul? Rojul. Oke, kita minimize dulu punyanya Ebi. Sahrul ya, next ya. Sahrul. Kayaknya ini Sahrul belum di-download ya ini ya. Masih screenshotan dari ininya ya. Aplikasinya ya. Kayaknya. Tapi udah di-download cuman hasilnya background-nya kosong gitu, Miss. Apa gara-gara nggak dikasih background ya? Oh, maybe. Soalnya di HP saya hitam. Mungkin belum di setting background-nya ini. Jadi dia transparan gitu loh nanti kalau ditempel. Oke. Melayang. Enggak kalau melayang. Oh, nih kan dia jadi transparan gini nih. Keren kan? Wow, keren. Iya ya. Enggak diniatin. Oke, sudah siap? Oke, insya Allah. Oke, time is yours, please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam. So, this is the information that I can get from the result of hearing and seeing the video, which I then make mind mapping like this. Okay, which is where the contents are opinion essay. Yang saya ambil cuman opinion essay-nya karena dari keseluruhan yang dibahas itu yang ditekankan cuman opinion essay-nya. Cuma saya itu tidak sedetail yang punyanya Ebi ya. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara generalnya saja. Asik. Oke, yang pertama itu kan ada opinion essay. Kemudian untuk membuat how to write an opinion essay maksudnya dibutuhkan bahan-bahan. Yaitu bahan-bahannya ini adalah ingredients of opinion essay. Ada 5 bahan yang dibutuhkan untuk membuat opinion essay yang baik dan mendingan. Dan benar maksudnya. Yang pertama itu ada paraphrase of question statement. Nah, di mana di sini saya mengartikan ya yang kemudian saya parafrasekan lagi gitu. Yaitu is the process of paraphrasing a question into statement in their opinion way. Jadi proses parafrase ini adalah proses di mana si peserta atau kita lah yang mau menjawab ya sepertinya. Yang mau menjawab esai ini itu adalah proses untuk memparafrasekan kembali soal yang diberikan gitu.
Jadi soal yang diberikan kita parafrasekan ulang menggunakan gaya bahasa kita sendiri untuk yang mau menjawabnya gitu. Kemudian tahap kedua adalah opinion, yaitu tahap di mana where they have to choose to agree or disagree with the statement or the question. Jadi opinion itu di mana kita harus memutuskan kita setuju atau enggak setuju nih dengan statement yang telah atau soal yang telah diberikan kepada kita. Nah gitu. Kemudian langsung masuk ke tahap 3 yaitu main idea. Kalau di yang sebenarnya kan ada 2 main idea, cuman saya mengartikannya kembali. Mau beberapa pun sebenarnya boleh sih, kayaknya gitu. Nggak hanya 2, mau 3, 4 juga silahkan tergantung yang membuat soal gitu. Kemudian nah di proses main idea ini adalah this is the time when they have to make a main idea from the statement of the question. They can also make more than one main idea gitu. Jadi di mana mereka harus memutuskan atau memilih atau membuat main idea dari statement yang telah diberikan, dari pertanyaan yang telah diberikan. Jadi diperinci lagi tuh, dibikin. Ada mau berapa topik gitu di dalamnya yang mau dibahas atau yang mau dijawab. Kemudian tahap keempat adalah tahap explanation, yaitu penjelasan. Nah, di mana this is the time when they have to give an explanation of the main ideas they have made. Jadi mereka menjelaskan apa yang telah mereka buat atau apa yang dari main idea yang mereka buat gitu. Terus kemudian mereka menjelaskannya gitu. Nah, ini adalah tahap explanation. Kemudian setelah menjelaskan masuk ke tahap example atau pemberian contoh. Nah, example ini is time for them to give case example from what they have explained. Jadi memberikan contoh kasus gitu dari apa yang sudah mereka jelaskan. Nah, mungkin ini akan menjadi yang presentasi singkat mungkin ya. Dan mungkin ini hanya ini yang bisa saya tangkap gitu dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin karena saya juga kurang fokus mendengar dan melihat, banyak gangguan lah. Jadi kurang maksimal, mohon maaf. Nah, tapi tidak apa-apa, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, very well. Kita kasih applause virtual ya untuk Sahul. Good. Oke, well done. Ya, nggak masalah ya. Masing-masing orang daya simaknya berbeda-beda. Tapi overall ini kreatif, sangat kreatif untuk membuat GO-nya ya, graphic organizer-nya atau bagannya ini. Bagus. Agaknya kita punya seorang desainer ini. Oke. Enak nih. Ya. Kita lanjutkan dulu ya untuk nanti feedback-nya di belakang saja. Berikutnya siapa lagi yang sudah hadir di sini? Hana, ada Hana? Ada, Miss. Ya, Hana siap untuk mempresentasikan? Insya Allah. Oke. Hana, oke, saya. Oke, Hana. Sudah siap? Sudah siap? Oke, time is yours, please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan mempresentasikan hasil dari saya menyimak video. Sebelumnya mohon maaf ya, kalau diagramnya terlalu simpel dan isinya juga sedikit. Jadi dari hasil video yang saya simak, speaker di video itu tuh ngejelasin tentang how to write an essay gitu ya, khususnya tuh opinion essay. Jadi gimana cara membuat essay yang terorganisir, yang mudah dan simple. Dari yang saya tangkap ya ada 2. Pertama ingredient, yang kedua sistem. Nah, dari ingredient ini kita harus siapin dulu nih
bahan-bahan untuk membuat esai, opinion esai ya. Pertama itu ada paraphrase of question. Kemudian yang kedua opinion, yang ketiga two main ideas, explanation, dan example. Jadi kita memparaphrase question gitu, pertanyaan. Kayak misalkan contohnya mengembangkan skill speaking dengan cara menonton gitu. Nah, kita bikin questionnya tuh apakah kita setuju dengan statement itu atau tidak setuju. Nah, nanti kita kalau misalnya setuju, terus kalau misalnya nggak setuju juga kita kasih opini kita. Nah, dari situ kalau udah ada opini kita, habis itu kita bikin nih ide pokoknya 2 gitu. Nah, dari ide pokok yang udah ketemu itu kita buat penjelasan ide pokoknya itu, diperpanjang. Habis itu kita kasih contoh-contohnya, example-example dari main idenya itu. Nah, udah selesai ingredients-nya. Udah kalau nggak salah ya dari kedengaran dari hasil simak itu kan nulis esai itu ada sistemnya gitu. Yang pertama itu ada pre-writing, drafting, sama vocabulary. Nah, pre-writing itu kan persiapan yang kita lakuin sebelum nulis itu dari yang ingredient tadi. Jadi yang hasil ingredient tadi tuh udah disiapin buat pre-writing. Habis itu kita masuk ke drafting. Nah, di drafting ini kita nyusun esainya, mulai dari introduction, terus isi dari esainya itu. Misalkan kayak main idenya ada 2. Jadi kita bikin bodinya gitu ya. Habis itu conclusion-nya di drafting. Nah, setelah itu baru ke vocabulary. Kita pilih tuh vocabulary yang berbeda gitu biar variatif dan biar nggak itu aja. Terus kalau esai kan biasanya bahasanya formal ya kalau bisa pakai kayak akademik gitu. Terus habis itu di vocabulary juga kita ini deh perbaikin grammar-grammarnya gitu. Siapa tahu aja ada yang salah atau ada yang kurang gitu. Jadi itu kalau nggak salah sistem dari cara membuat esai, especially opinion essay. Jadi ada dua step tuh kalau membuat esai, yang easy, yang simple, dan berstruktur itu. Pertama harus siapin ingredientnya, yang kedua kita harus ikutin sistem yang dijelasin di video tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau misalkan kurang terlalu detail, karena saya juga menyimaknya kurang gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good, very well. Thank you, Hana. Iya, terima kasih ya. Bisa dikasih applause virtualnya untuk Hana. Oke, jadi sekali lagi ya, ini ketika kalian membuat GO-nya, graphic organizer atau bagan, itu there is no mistake gitu ya, tidak ada kesalahan ataupun apa, karena masing-masing ya, itu adalah masing-masing kreativitas kalian dan seberapa jauh kalian menyimak gitu. Tapi overall kalau saya lihat, ya kalian walaupun simple gitu ya, tapi dari yang simple itu kalian bisa menjelaskan banyak informasi. That's good. Ya. Oke, next itu masih ada satu lagi punyanya Hapsa. Apakah di sini Hapsa sudah hadir? Adakah Hapsa? Tidak ada? Tidak ada, belum kayaknya, Miss. Belum ada, belum masuk. Belum hadir.